Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban dari yang terkenalnya dengan kata-kata WY40H. WY40H ini adalah membaca surat W-nya Waqiah, kemudian Y-nya adalah Yasin 40H selama 40 hari. Jadi selama 40 hari ini kita riyadhah membaca surat Yasin sama surat Waqiah. Dan ini juga keajaibannya sangat luar biasa. Terlebih lagi ketika kalian itu mengamalkan gak hanya 40 hari saja, tapi mengamalkannya itu secara rutin atau kalian gunakan sebagai wiridan. Jadi gak hanya riyadhah 40 hari, tetapi kalian gunakan sebagai wiridan keseharian kalian. Sebelum saya memberikan cerita mengenai keajaiban dari membaca surat Waqiah Yasin 40 hari atau yang terkenal dengan riyadhah WY40H, ini nanti bagi teman-teman semuanya yang ingin sharing testimoni mengenai keajaiban dari membaca surat Waqiah Yasin, membaca sholawat, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memberikan komentar, berbagi cerita pada komentar video saya, dan juga bisa mend-DM IG saya Miss Aini Berbagi. Di video ini nanti saya akan menceritakan dari dua kisah nyata, yaitu yang pertama membaca surat Waqiah Yasin 40 hari beserta amalan yang lainnya seperti sedekah subuh, dan ini nanti ceritanya berasal dari dua saudara. Yang pertama adalah dari akun Mbak S. Doger Ulala, yang kedua dari Mbak Laras Satya Deli. Untuk cerita lebih lengkapnya, kita akan membacakan bersama-sama dari cerita yang pertama dari akun Mbak S. Doger Ulala. Ceritanya adalah seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin berbagi pengalaman. Saya baru mengamalkan WY40H masih 14 harian. Jadi beliau ini mengamalkan riyadhah membaca surat Waqiah Yasin 40 hari, tetapi beliau ini belum sampai 40 hari, 14 hari dia sudah bercerita. Nah, ceritanya seperti apa ini? Saya baru mengamalkan WY40H masih 14 harian dan sedekah subuh. Tapi sebelumnya saya cuma sholawatan aja. Jadi sebelumnya ini beliau mengamalkan membaca sholawat aja. Dan sekarang ini dia menambahkan dengan membaca riyadhah surat Waqiah Yasin beserta sedekah subuh sebanyak 14 hari atau jumlahnya 14 hari sampai sekarang ini. Saya terlilit pinjol dengan jumlah tidak sedikit, sekitar 10 juta. Jadi beliaunya ini, Mbak Ulala ini memiliki hutang pinjol, jumlahnya juga lumayan 10 juta. Memang sampai detik ini belum ada tanda-tanda ada keajaiban dari Allah. Dia bercerita seperti itu. Jadi pada saat ini belum mendapatkan keajaiban dari Allah bisa melunasi hutangnya 10 juta. Tapi kan kita juga tahu ya bahwasanya ketika Allah berkehendak itu adalah sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita menginginkan sesuatu A, B, C, tapi kalau Allah tidak menginginkan, nah itu juga tidak akan terjadi. Kemudian mbaknya bilang, tapi ternyata Allah membantu saya dengan cara yang lain. Jadi beliau bilangnya, walaupun belum mendapatkan keajaiban, tapi di sini Allah membantu dengan cara yang lain. Beberapa hari lalu saya berkunjung ke rumah mertua. Karena posisi saya ada bayi dan anak usia 12 tahun, saya mikir naik sepeda pasti ribet dengan bawaan segunung. Jadi pada waktu itu ceritanya ini berawal dari sini ya.
Pada waktu itu beliau itu ingin pergi ke rumah mertuanya. Tapi karena beliau ini memiliki 2 anak, yang pertama adalah usianya 12 tahun, yang kedua usianya masih bayi, pasti barang yang dibawa kan banyak sekali. Nah, ketika dia memakai sepeda motor, tentu di situ dia bilangnya ribet, ya pastilah ya. Belum bawa 2 anak, belum bawa bawaan, bekal, ganti baju dan yang lainnya. Kemudian saya mikir, naik sepeda pasti ribet dengan bawaan segunung. Cuma batin dalam hati, andai bisa nyewa mobil, pasti lebih nyaman. Jadi beliau bilangnya seperti itu. Kalau bawa sepeda motor, pasti ribet, barang bawaan banyak. Coba ya, kalau nyewa mobil, pasti kan enak. Jadi bisa masuk semuanya. Gak disangka saat itu juga suami ngabari teman kerjanya minjemin mobil tanpa bayar sewa. Kita cuma ganti bensinnya aja. Masya Allah. Dia terbersit dalam hati. Coba aja ya, kalau bisa nyewa mobil pasti nyaman. Dia terbersit seperti itu. Tapi ternyata Allah mengabulkan apa yang ada dalam hatinya tersebut. Suaminya memberi kabar bahwasanya ada temennya yang minjemin mobil tanpa menyewa, cukup mengisi bensinnya saja. Masya Allah, ini kan benar-benar pertolongan Allah ya. Kalau tidak Allah yang menggerakkan hati, gak mungkin seperti ini. Kemudian dia bilang, ya Allah, segitu mudahnya minta ke Allah. Akhirnya dia bilang seperti itu. Terus si bayi masih dapat rezeki diberi baju baru 7 pak. Jadi nggak hanya dipinjemin mobilnya, tapi bayinya ini, anak yang kecil, itu juga mendapatkan baju sebanyak 7 pak. Itu masih baru loh, bukan barang yang sudah pernah dipakai, tapi itu benar-benar baru. Kemudian dia bilang, Masya Allah, niatnya cari baju bekas, malah dapat baru. Awalnya dia berniat, coba ya, untuk baju ganti kalau ada yang ngasih bekas. Biasanya kan anak bayi cuma dipakai 1-2 hari sebentar gitu ya, kan masih bagus-bagus, niatnya seperti itu. Tapi ternyata selain dipinjemin mobil, mendapatkan baju baru itu. Masya Allah. Kemudian dia juga bilang, mungkin pengalaman ini dulu yang bisa saya bagi, nanti saya share lagi keajaiban Allah yang lebih istimewa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat lagi untuk ibadah dan sholawatnya ya bunda-bunda, biar bisa berbagi pengalaman lain. Insya Allah semoga cerita dari Mbak ini memotivasi pada diri saya dan juga pada teman-teman semuanya untuk lebih meningkatkan amalan ibadah. Nggak hanya amalan ibadah WY 40H, tapi amalan ibadah yang lain seperti membaca sholawat beserta sedekah subuh dan yang lain-lainnya. Itu tadi adalah cerita yang pertama dari akun @sdoger ulala, dari Mbak Ulala, saya bilangnya seperti itu. Dan ini kita lanjut pada yang kedua, cerita yang kedua dari Mbak Laras Setia Deli. Kita lihat, kakak-kakak, aku mau kasih testimoni. Monggo silahkan ya, semoga ini juga menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semangat setelah apa yang aku lewati yang menurut aku nggak mudah. Alhamdulillah, jadi beliau ini mendapatkan sebuah permasalahan dan beliau bisa melewatinya dengan mudah. Aku mau kasih testimoni keajaiban WY 40H. Jadi aku kasusnya arisan online. Nah ini ceritanya seperti itu. Dia memberikan testimoni dari keajaiban WY 40H, Waqiah Yasin 40 hari. Jadi beliau ini kasusnya, beliau arisan online sampai nunggak puluhan juta. Karena bayar arisannya ke lob-to-lob, kali lubang, tutup lubang. Satunya belum selesai, pinjam ke satunya untuk menyelesaikan, seperti itu. Ngambil nomor atas terus sampai suami pakai uang kantor 20 jutaan, terancam dipecat. Masya Allah. Jadi beliau ini ikut arisan online, kasusnya seperti itu, akhirnya numpuk beberapa puluh juta dan minta tolong sama suaminya pinjam 20 juta dari uang kantor. Dan ternyata uang suaminya tersebut yang dipinjam 20 juta itu bahkan bisa mengancam pekerjaan dari suaminya tersebut. Aku rutinin Waqiah Yasin, ada tambahan lagi sih tahajud.
Walau nggak setiap hari, sama sholawat Jibril, udah otomatis. Tiap saat hati pikiran bersolawat terus. Bener-bener udah nggak tahu harus minta tolong siapa. Nah, pada waktu itu arisan galop tutup itu, kali lubang tutup lubangnya itu udah juta, kemudian suaminya minjam ke kantor 20 juta, itu sudah nyaris dipecat. Jadi kan dia pikirannya ngeblank gitu ya, bingung banget gimana dengan permasalahan ini. Dan akhirnya beliau ini diperbanyakin membaca sholawatnya, diperbanyakin membaca surat Waqiah, Yasin, dan percaya kalau Allah itu akan menolongnya. Jadi dia bilangnya nggak ada yang bisa menolong saya harus pasrahkan diri saya kepada Allah. Dia bilangnya seperti itu. Dianya kan di sini ada ya ceritanya kayak gitu. Cuma yakin aja Allah nggak mungkin nggak maafin aku. Tiap saat juga istighfar, minta maaf sama Allah, ridho apa yang kita alami saat ini. Yakin Allah pasti bantu. Maka disinilah afirmasi positif ini sangat mendukung pada diri kita ya. Ketika kita mulai bangun tidur, kita memiliki energi yang positif, bahwasanya Allah akan menolong segala permasalahan. Itu nanti insya Allah akan memberikan ketenangan hati kita untuk menjalankan semua aktivitas, dan akhirnya kita bisa berpikir tenang untuk mencari solusi tersebut. Kemudian dia bilang di bawahnya, beberapa saat kemudian, di saat aku udah pasrah, ikhlas, mau aku dipenjara atau didatangi orang, aku pasrah. Suami masuk penjara, aku pasrah. Tapi tiba-tiba warisan almarhum kakek ada yang beli, dan mamaku ngejatahin anak-anaknya dengan nominal yang besar, lebih dari nominal hutang-hutangku. Masya Allah. Jadi di saat beliau ini sudah pasrah, ya Allah, saya ikhlas atas semua yang terjadi. Entah saya mau dipenjara, entah suami dipenjara karena banyaknya hutang seperti itu. Dengan keikhlasan seperti itu, disitulah Allah memberikan jalan. Jadi tanah milik kakeknya itu dijual, ada yang membeli, dan sama orang tuanya itu dibagikan ke anak-anaknya. Dan alhamdulillah lagi, uang hasil jualan tersebut melebihi dari hutangnya. Masya Allah. Masya Allah. Di bawahnya dia bercerita, Masya Allah, nggak tahu harus bilang apa. Ilmu ikhlas susah, tapi aku terpaksa harus ikhlas karena aku harus tetap baik-baik di depan anakku yang masih kecil. Anakku jumlahnya 3. Walaupun Mbak Laras ini banyak sekali permasalahan dengan suaminya, tapi dia menutupi semuanya itu di depannya anak-anak, biar keluarganya tetap bahagia, harmonis. Yuk semua pasrah ikhlas, mau kita dihantam apapun itu resiko. Jadi dia memberikan motivasi kepada kita, ayolah kita semuanya ikhlas dengan semua yang terjadi. Mau dikasih hantaman seperti apa, kita ikhlas semuanya. Di sini, tapi pertolongan Allah itu nggak akan terlambat. Bilangnya seperti itu. Pertolongan Allah itu nggak akan terlambat dimanapun kita berusaha untuk ikhlas, berdoa, memperbanyak amal ibadah, membaca istighfar diperbanyak juga. Insya Allah, Allah di situ akan memberikan pertolongan. Mbak ini paling menguatkan di bawah sini. Pertolongan Allah itu nggak akan terlambat. Jadi walaupun kita itu merasa kita benar-benar down, benar-benar dalam keadaan yang terjepit, tapi ternyata pertolongan Allah itu di luar nalar kita. Kayak mbaknya tadi. Walaupun dia itu pasrah, saya sudah nggak punya harapan lagi. Banyak sekali hutang, entah itu di penjara atau diapain, saya pasrah. Ternyata disitulah dari kepasrahan itu Allah memberikan jalan, tiba-tiba mendapatkan warisan yang jumlahnya warisan itu melebihi dari hutang-hutang beliau. Akhirnya beliau bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Masya Allah. Nah itu tadi 2 cerita, yang pertama dari Mbak Ulala, yang kemudian yang kedua dari Mbak Laras, yang mana ini semuanya beliau menceritakan berbagai pengalamannya ketika mendapatkan keajaiban dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita beliau dan lebih meningkatkan amalan ibadah kita lagi, selalu bertawakal kepada Allah, berusaha dengan sekuat tenaga, berdoa, beribadah, dan yang terakhir adalah bertawakal
bertawakal kepada Allah. Dan tanamkan pada diri kalian bahwasanya Allah itu adalah Maha Penolong bagi hambanya. Pertolongan Allah itu pasti ada, pertolongan Allah itu tidak akan terlambat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.